Salam jumpa saudari-saudaraku yang terkasih, bersama saya Romo Yohanes Rudi Anada dalam Rindu Renungan Iman dengan Umat. Kali ini saya mendapat pertanyaan. Apa pertanyaannya? Romo, saya baru mengenal ajaran Katolik di masa pandemi ini. Jadi saya belum memahami betul mengenai bagaimana masa Prapaskah dan makna pantang puasa itu sendiri. Lalu apakah jika saya tidak melakukannya akan menjadi dosa ya, Mo? Ya, kita sedang memasuki masa Prapaskah dan kita sebagai orang Katolik ini sudah sangat biasa dan familiar dengan ajakan untuk berpuasa dan berpantang. Dan memang masa Prapaskah adalah masa yang khusus. Maka Gereja Keuskupan Surabaya ini juga membuat tema selama masa Prapaskah ini, yaitu bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tema ini? Tentu Bapak Ibu dari Keuskupan Surabaya akan mendalami dalam pendalaman APP ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di sini. Tapi kita lihat satu sosok yang ditawarkan dalam tema ini, yaitu Simon Petrus. Dia adalah murid Yesus yang memang dari sisi karakternya Simon Petrus ini tokoh yang sedikit berbeda ya, karena dia memiliki kekuatan karakter yang luar biasa. Bahkan Simon Petrus ini adalah pribadi yang punya keinginan yang kuat. Tetapi dari sisi inilah sebenarnya Petrus atau Simon Petrus ini dipakai oleh Yesus untuk menjadi pemimpin para rasul. Kira-kira gambaran singkatnya semacam itu. Lalu kembali lagi kepada masa Prapaskah, saudari-saudaraku yang terkasih, memang sangat dikaitkan dengan soal pantang dan puasa. Dan kita sebagai orang Katolik memang dalam hukumnya kita memang diminta untuk menjalankan puasa dan pantang. Dan itu memang ada beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan. Tetapi yang terpenting harus kita pahami adalah soal apa itu puasa, apa itu pantang ya. Mungkin dalam misa sebelum Prapaskah ya, biasanya sebelum Rabu Abu itu dibacakan aturan tentang pantang dan puasa. Puasa itu artinya memang makan kenyang hanya sekali. Lalu seringkali juga berarti yang lain tidak kenyang tidak apa-apa ya Romo. Ya tidak apa-apa, tapi mendingan daripada berpikir demikian, mendingan tidak puasa ya, karena masih berpikir kapan boleh makan ya. Karena memang inti dari makan sekali kenyang ini memang kita diharapkan untuk ada nilai yang kita bisa peroleh dari menahan lapar ini. Lalu yang kedua, pantang dalam arti itu adalah arti yuridis, itu berarti tidak makan sesuatu yang menyenangkan, yang kita biasa bilang makanan favorit dan seterusnya, atau makanan kesenangan kita. Artinya dari sisi soal makanan kita bisa berpantang, tetapi ada hal yang lain lagi yang bisa kita kembangkan. Soal pantang marah, pantang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, pantang membenci, dan seterusnya. Bahkan Paus juga menuliskan beberapa hal tentang puasa dan pantang dalam sikap-sikap yang harus dihindari itu. Maka saya kira sangat baik masa Prapaskah ini untuk mengenal sungguh bagaimana kita harus berpuasa dan berpantang. Maka itu hanya bagian kecil sebenarnya. Yang lebih besar lagi skopnya dalam masa Prapaskah itu adalah nilai pertobatan. Itu yang menjadi kuncinya. Maka apa yang ditanyakan tadi soal apakah makna pantang dan puasa, apakah jika saya tidak melakukannya apakah menjadi dosa? Ya, pertanyaannya memang bukan soal dosa atau tidak, tetapi lebih-lebih soal niat. Apakah kita ini sungguh-sungguh telah ingin dan berniat menjalankan pantang dan puasa ini dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang menarik menurut saya bagi kita, soal pantang dan puasa dalam masa Prapaskah ini hanya bagian kecil dari praktek lahiriah kita. Tetapi yang mendasari itu adalah hati dan niat yang ada di dalamnya. Maka supaya kita mampu untuk mengenal masa Prapaskah dengan cara pantang dan puasa ini, kita sungguh-sungguh melihat
bagaimana sebenarnya puasa dan pantang kita ini ada nilainya ya. Tidak hanya sekedar tidak makan ini, tidak makan itu dan seterusnya, tapi benar-benar menghasilkan nilai pembaruan hidup kita. Keuntungan dan kekurangan berpantang dan puasa di masa pandemi ini memang sesuatu yang tidak gampang, karena selama pandemi ini kita tentu dibatasi ya, entah soal pergi, soal ruang, soal hal-hal yang bisa kita lakukan. Tetapi menurut saya ini malah semakin memberikan kepada kita nilai pantang dan puasa ini menjadi lebih dalam lagi. Bahwa kita harus benar-benar sungguh menghayati dengan lebih dalam. Maka saya kira tidak ada bedanya soal niat tentang pantang dan puasa selama masa pandemi. Asalkan kita dengan tulus dan ikhlas ingin melakukan dengan niat yang baik. Pertanyaannya tadi adalah, apakah kalau tidak melakukan berdosa? Tentu dari sisi hukum yang tentu ditentukan oleh gereja, ya ketika tidak melakukan artinya salah. Tetapi kalau soal dosa itu sebenarnya urusan pribadi dengan Tuhan sendiri. Tetapi kalau tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang memberatkan, kenapa tidak kita lakukan? Ya mungkin berhasil atau mungkin juga tidak. Tapi bagi saya bukan soal itu. Tetapi lebih-lebih soal niatnya untuk berpantang dan berpuasa ini jauh menurut saya lebih baik soal hal-hal yang memang harus kita lakukan. Lalu yang lain lagi, setiap dari kita diajak untuk belajar sepanjang hidup kita untuk dapat meningkatkan iman dengan baik. Dan itu memang benar secara khusus tentu dalam masa Prapaskah ini. Lalu bagaimana kita mengenal atau mengerti, memahami dosa, dan tentu dosa yang konkret dalam masa Prapaskah. Jadi dosa itu saya kira tidak ada masanya ya. Jadi baik masa Prapaskah atau tidak ya kita tetap bisa berdosa. Tetapi masa Prapaskah ini kita diajak untuk melihat dengan lebih jeli, dengan membuka hati kita untuk semakin peka terhadap dosa itu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mengupayakan itu? Ada 3 hal yang saya kira patut kita lakukan ya selama masa Prapaskah ini, yaitu doa, derma, dan puasa. 3 hal ini yang tentu kita harus upayakan dalam masa Prapaskah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, banyak hal yang terjadi dalam usaha kita berpantang dan puasa. Banyak godaan mungkin ya. Tetapi itulah yang memang akan semakin memurnikan kita selama masa Prapaskah. Dan kita tentu percaya segala niat baik kita selama masa Prapaskah ini tentu akan semakin diberkati oleh Allah. Maka jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, apalagi nanti berdosa dan seterusnya. Biarlah itu menjadi penilaian Allah sendiri. Yang penting kita niat sungguh untuk memasuki masa Prapaskah, melakukan pantang dan puasa, dan Tuhan sendiri nanti yang menilai. Berkat Allah menyertai kita sekalian.